Jangan, ini pelajaran saya puluhan tahun. Apa itu? Saya nggak mau meremehkan orang muda. Kalian punya pemimpin yang buat saya luar biasa. Saya nggak bisa begitu. Jonathan itu dia punya kapasitas yang saya nggak lihat di banyak orang. Kalau teman-teman, dia punya kapasitas menerima, mengampuni, yang wow. Nah, saya perlu penghakiman, sok tahu. Lihat orang nggak boleh salah, ini kuat, dan bertobat berkali-kali. Nah, jadi Jonathan salah satu yang kami berdua suka nonton. Kok dia bisa ya terima orang yang begini-begini. Jadi kalian bersyukur kalian ada di satu tempat yang nggak ada pemimpin yang sempurna, nggak ada. Tapi kalau tadi ngomong hati, nomor satu yang mesti bertobat kita ini yang berdiri di depan. Kadang-kadang mulut sama hati beda banget. Gitu. Jadi saya sambung sedikit ini tentang hati. Dulu saya punya wakil saya, dia perempuan. Dan saya seperti punya satu standar yang tinggi. Sebenarnya gini, karena saya meniru pemimpin-pemimpin yang di atas saya. Gitu. Harus begini, harus begini, harus begini. Nah, satu kali dia buat salah, moral. Tahu nggak? Saya pecat dia. Saya rasa saya bagus banget ya. Sebagai gembala, saya berhentiin dia. Saya rumahkan dia, nggak boleh lagi ke kantor. Kamu bayangin nggak kalau dia bunuh diri? Jahatnya, ya. Setahun. Aduh. Jadi tentang hati tadi ya. Bagus. Saya pikir saya benar. Setahun di rumah. Satu kali saya lagi duduk, lagi persiapin bahan buat khotbah gitu. Terus saya mau ngomong apa ya, bulan ini mau ngomong apa. Saya dapat satu, Yunus. Sudah, saya coba cari. Yunus sengaja lari dari perintah Tuhan. Tuhan bilang, kamu pergi ke Niniwe. Dan dia sengaja. Terus saya bilang, iya ini kurang ajar nih Yunus. Lagi gitu, ini ada suara batin yang lain lagi. Tiba-tiba arahannya gini. Tuhan gak benci Yunus. Tiba-tiba dia datang. Seperti saya dengar ada diskusi Tuhan dengan Yunus. Itu di meja saya lagi belajar. Tuhan bilang gini, Yunus, saya tahu kamu gak suka Niniwe. Tapi saya ingin kamu tahu satu hal. Saya gak marah kamu. Saya gak pecat kamu. Saya gak ganti orang lain. Saya tetap pilih kamu. Wow, langsung saya koreksi. Wow, Grace, lu orang salah, lu marah, lu ini. Lihat tuh Tuhan bilang, saya gak ganti orang lain. Saya kejar kamu Yunus pakai ikan. Tahu gak, itu saya duduk gini, kayak ada tangan yang tunjuk saya gini. Who are you, Grace? Langsung saya ingat wakil saya yang saya berhenti, saya panggil dia Sesi. Iya ya, lu sok tau banget sih Grace. Tolong saya tutup catatan saya keluar. Di sini staff saya ada 15 kali duduk. Saya bilang, tolong panggil dong Sesi datang.
Dia udah setahun nggak ke kantor. Tahu nggak dia datang ketakutan. Kira-kira kurang apa lagi nih? Itu saya lihat benar-benar Tuhan. Saya berlutut, saya peluk kakinya. Dia nangis. Saya teriak, satu ruang itu saya teriak. Terakhir Tuhan, terakhir. Saya nggak akan ulang lagi. Ini 20 tahun lalu peristiwa ini, lebih kira-kira. Terus saya peluk dia, saya terima dia. Semua staf saya diem. Saya lihat mereka. Mulai hari ini, semua boleh bikin salah. Ternyata nggak sederhana, saudara. Setelah itu, dia mulai kerja lagi. Beberapa bulan lagi, dia sakit. Kanker payudara. Saya bawa ke rumah sakit, obatin. Udah telat, udah stadium 4. Sudah masuk rumah sakit di Ambon. Waktu saya duduk. Iya ya, mungkin dia luka kali ya. Nah, ini yang pengalaman saya sebagai pastoral itu. Orang yang cancer itu pahit karena ditolak, karena gitu. Terus saya bilang, wow, saya buat banyak salah ya. Saya udah besuk dia, kasih obat semua. Jadi dia di rumah sakit. Ini pelajaran paling mahal dalam hidup saya. Nah, satu siang, istri saya di Jakarta, saya di Ambon. Kita lagi duduk, istri saya telepon, Chris, lu besuk dong Sestino. Besuk dia, lihat di rumah sakit. Oh iya. Saya ke rumah sakit, buka pintu, dia lagi tidur. Ada infus di sini. Sesti, saya dingin. Pak Chris, putus napas langsung mati. Dia cuma tunggu saya datang. Mati. Saya pimpin ibadahnya kayak pejabat, kayak jenderal yang mati semua. Pakai buah, percuma. Udah mati. Apa yang gak enak dalam hidup? Menyesal. Gak bisa diulang. Itu. Wow. Saya mau bikin apa kok? Udah mati. Nah, itu sampai hari ini. Saya berjanji dalam hidup saya. Saya tidak akan meremehkan siapapun, orang muda apalagi. Saya pernah muda, mereka belum pernah tua seperti saya. Jangan sok tahu lu Chris. Kita pernah jadi anak belum pernah jadi kita. Tapi sering kita tekan mereka dengan segala peraturan. Alasannya kekudusan normal. Jadi begini, saya mau bilang, hati tadi sangat penting. Lahir baru itu lembaran pertama perjalanan hidup saudara. Karena itu merubah identitas kamu. Kamu di dalam Kristus. Itu paling penting, itu menentukan. Kalau tanpa lahir baru, saya nggak tahu kamu matinya kemana. Kita hanya beragama Kristen. Kenapa perlu lahir? Kenapa dibilang new created, ciptaan baru? Supaya kamu menggenapi yang ada gagal. Itu makanya kita tidak pernah memenuhi syarat untuk Tuhan. Apapun usaha kamu kayak apapun nggak bisa memenuhi syarat. Kita manusia dosa. Masih di kandungan ibu kita sudah berdoa. Itu kita nggak bisa berdoa. Nah jadi gini, kamu udah bisa berusaha. Itu pemberian anugerah. Ingat, cuma ada satu pribadi di seluruh alam ini dalam kehidupan yang bisa mengampuni kamu, yaitu Yesus. Jadi kamu boleh muda, gak apa-apa. Tapi kamu punya sesuatu yang luar biasa. Itu penting, itu lembaran awal.
Yesus, Roh Kudus di sini. Kamu nggak tahu banyak, nggak penting. Dia guru agung, dia bisa bawa kau. Dia bisa ngajar kau. Ya, saya sudah nonton anak kecil bisa bikin omanya bertobat. Saya nonton. Benar-benar. Anak sekolah minggu bisa bikin mama papanya nangis cuman karena dia ngomong satu ayat itu. Wow. Nah itu Roh Kudus. Jadi yang kalian perlu kejar hari ini, new in Christ Jesus. Itu kalian saya percaya kalian sudah bertobat. Tapi kalian pegang itu, nggak cukup itu. Kasih hati bukan uang. Kasih hati buat uang. Nanti kamu lihat. Saya mau saksi. Saya punya anak 2. Laki yang tua, lalu yang kedua perempuan. Mereka korban dari pelajaran saya. Apa tuh? Teologi kami. Kami mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kami korbankan anak-anak kami. Pelajarannya gini, saya tiru pemimpin-pemimpin saya di atas. Kamu melayani Tuhan, nanti Tuhan yang urus anak tuh, kurang ajar. Itu kita buat. Nah kemarin saya cerita, saya anak yang nggak ada orang tua dari umur 9 tahun, papa saya meninggal. Jadi saya nggak punya pengalaman kayak apa sih. Nah, terus peristiwa Ambon berdarah itu, anak kita masih umur 9 tahun, anak perempuan saya. Kita titip di saudara, kita balik lagi ke Ambon. Mereka nggak bisa protes. Tenang, papa mama nggak mati, tenang. Bayar bertahun-tahun, tapi uang ada, bisa sekolah, tapi kita cuma titip sama orang. Gak enak sekali saudara. Dia sempat sekolah di sini ya. Terus balik lagi, dia mau ambil komunikasi film, saya nggak bisa bayar, mahal banget. Dia udah pulang aja deh, gitu. Namanya Deborah, dia pulang. Terus, di sini kita nggak bisa bayar, dia tes ke Amerika, diterima, gitu. NYU, oke, Australia apa nggak bisa bayar, Amerika lagi lu katanya gitu. Singkatnya, oleh Tuhan dia bisa ke Amerika. Ambilnya sama komunikasi film. 5 bulan, 6 bulan kenal cowok minta kawin. Saya baru tahu setelah tahun berjalan, saya baru tahu kenapa. Jadi sebenarnya gini, dia mau isi kekosongannya. Dia pikir lewat laki-laki karena di gereja sama-sama. Jadi, wow, saya jam 8 pagi udah nangis, Tuhan anak gua mau kawin, Tuhan tolong, udah semuanya. Karena ibadah jam 10. Sudah mereka balik lagi, hidup di Amerika, bekerja semuanya. Departemen Pariwisata Dallas Texas hire dia, TV swasta kira-kira. Punya anak 1. Setelah berjalan sekian tahun, mereka divorce. Itu kami runtuh banget. Nah, saya pengen kamu tangkapin. Itu penilaian kami. Kami malu. Orang bilang apa? Kamu hamba Tuhan, anakmu cerai. Gitu. Wah, itu rasa. Makanya kemarin bilang, kita merasa berharga berdasarkan apa yang orang bilang untuk kita. Tahu nggak? Waktu saya tahu itu, kita pergi ke Amerika, dia ngomong, Papa Mama korbankan Deborah atas nama Ambon. Kita nangis, gak bisa diulang.
Tadi saya bilang yang gak enak itu menyesal. Saya diam, saya cuma diam, kita peluk dia. Tahu dia gak mau gereja. Dia gak suka. Teman-temannya bule-bule, hitam-hitam semua pokoknya. Tiap hari dia kepak. Kami mau bilang, kita kayak malu banget. Lebih baik saya cerita aja. Tahu gak, sekian tahun, bukan sebentar. Saya ingat 2 tahun lalu di bulan Oktober. Kalau di Dallas malam, kami pagi, jadi di Jakarta. Tiba-tiba WhatsApp call. Deborah, dia lagi nangis. Tiap hari dia di pub, dia mau. Dia nangis. Pasti papa mama lagi doa ya buat Deborah ya. Kamu kan anak deh, saya jawab gitu. Kenapa? Tuhan datang. Hah? Gimana? Iya. Dia cerita, ada artis ketinggalan pesawat, mampir di pub itu. Dia nyanyi Amazing Grace. Sampai di kalimat ini, a rats like me. Anak gua nangis, yang sampah kayak gini, Tuhan ampuni, dia nangis. Saya juga nangis. Seperti kiranya saya tak mampu. Tuhan, itu Tuhan yang saya kenal. Dia gak peduli kamu seperti sampah busuk pun. Orang yang gak suka kamu, Tuhan tetap suka kamu. Terus artisnya bilang gini, kalian jangan takut, ada yang mengasihi kamu. Artisnya nyanyi lagu kedua, you don't have to worry, joy is come in the morning. Dia nangis, saya juga nangis. Wah. Tanpa saya kesana, sejak hari itu sampai hari ini, anak saya gereja terus. Nah, ini yang saya mau bilang. Jangan menilai dirimu berbeda dengan yang Tuhan nilai. Di mata Tuhan, kamu hebat. Asal kamu lahir baru. Di mata Tuhan, kamu hebat. Di mata orang, bisa apa nih? Pendeta bisa, Tuhan tidak. No, Tuhan tidak gitu. Nah, ayat yang saya ingat ini, for we are the masterpiece. Itu Tuhan. Semua kamu masterpiece-nya Tuhan. Maha karya. Semua seniman punya maha karya. Michelangelo, dia bisa lukis itu mosaik. Bayangin, itu maha karyanya. Johann Sebastian Bach bisa bikin itu. Beethoven punya, seniman punya maha karya. Maha karya Tuhan. Bukan bintang Orion, bukan bulan, bukan. Maha karya Tuhan kamu. Tiap hari kamu mesti ngomong buat dirimu, saya masterpiece, I got masterpiece. Nah, kalimatnya begini, He create us new in Christ Jesus. Ini penentuan. Kamu menjadi baru di dalam Kristus. Itu penentunya. Kamu masih bisa berdosa nggak besok? Sangat bisa. Tapi yang Tuhan lihat bukan itu. Karena kita spiritual body, oke? Waktu kamu lahir baru, roh kamu sempurna, sempurna. Nggak bisa. Itu langsung digembok gitu. Jangan mau ditipu sama iblis. Yang tidak sempurna tubuh dan jiwa. Itu tidak sempurna. Nah, makanya yang terus kamu mesti bangun itu jiwa itu. Berubahlah oleh pembaruan. Nah, budimu, akal budimu, itu yang makanya kamu dengar pengajaran untuk itu. Tapi roh kamu sempurna, nggak dirubah lagi di surga. Tidak. Yang belum sempurna itu tubuh dan jiwa. Nah itu, ayo yang jangan dengar orang bilang, jangan. Kamu mesti tahu Yesus bilang apa buat kamu. Makanya kita masih bisa berdosa, masih. Dosa bukan apa yang kamu buat, yang kamu tidak buat dosa. Ayo, bisa nggak kudus? Gak bisa. Kita dikuduskan. Bayangin, nah itu grace.
Kamu bisa nggak benar? Berapa jam? Dosa itu. Yang kamu nggak buat dosa. Barang siapa tahu dia harus mengasihi dan dia tidak mengasihi, berdosa. Nah, jadi satu-satunya tadi ngomong hati kamu itu yang kamu bilang kasih, persembahkan seluruh hidupmu, the whole life kasih. Itu yang kamu perlu buat. Supaya dia yang pagari kamu, dia semua. Ini terakhir. Saya habisin 2 tahun lebih kembali belajar Alkitab. Namanya Charis Bible College. Gitu. Udah tua, saya belajar, dengar. Ya, itu kayak semua teologi yang ngaco itu untuk. Waktu saya graduate, yang datang Daniel Armstrong. Baru saya dengar, dia mentornya Don Wood. Jadi dia ngajar, terus dibilang ini, siapa yang pastor di sini besok kalian boleh langsung sama Daniel Armstrong. Wah, jadi saya datang, kita makan. Nah dia cerita ya, saya tutup di sini aja. Ini yang dia cerita. Dia pengkhotbah hebat, pengajar yang hebat di Amerika sana. Anaknya 1, nggak percaya Tuhan. Oke? Kita bisa bilang, wah, hamba Tuhan kok gini? Ada. Dia nggak percaya Tuhan. Waktu dia mau gabung di Charis Bible College itu, nah, pemimpinnya Andrew Womack. Nah, terus dia mau tanya ini, Andrew bisa nggak terima saya? Terus akhirnya mereka bilang, oh, Andrew, kamu bisa nggak terima saya? Andrew tanya, kenapa? Saya punya anak nggak percaya Tuhan. Dia bilang, oh, berapa anakmu? 1. Andrew bilang, anak saya 2 nggak percaya Tuhan. Bahkan yang 1 narkoba hancur sekali tingkat ini. Itu anaknya Andrew. Masuk rumah sakit, meninggal. Rumah sakit telepon, anakmu mati. Terus Andrew lihat istrinya, dia bilang, jaga mulut. Kalau tadi hati, jaga mulut. Jangan sembarangan ngomong. Nah, pelajarannya itu yang saya dapetin. Iblis, dia ambil doamu yang sembarangan itu, nanti dia yang jawab. Itu kesannya religi banget. Ke dalam Tuhanmu Tuhan aku serahkan. Itu hati-hati dengan gini. Kalau kamu mau ngomong, kamu mesti tahu siapa yang drive kamu, otak apa roh. Nah, jadi dia bilang kondisinya diam, jangan ngomong apa-apa. Ini berdosa banget anaknya. Terus dia mesti drive 5 jam dari rumah ke rumah sakit. Akhirnya lagi baru 2 jam, rumah sakitnya telepon, maaf, kamu terlalu lama, anak kamu sudah di dalam es, mayatnya juga kita pindahin ke dalam es. Waktu dia dengar itu, makanya kemarin kalau kamu worship, kamu penyembah itu kamu speak words, kamu sudah memperkatakan apa yang kamu nyanyikan itu powerful, saudara. Coba dia pegang tangan istrinya, dia speak words. Ini yang lihat dulu, anaknya narkoba, berdosa. Tapi ini yang dia perkatakan, anak saya tidak ditentukan mati muda, karena Tuhan punya rencana buat dia. Dia sebut, sudah cukup, nggak apa-apa. Itu nggak masuk akal. Nah, peperangan itu memang di sini. Peperangan itu di sini. Kamu tahu sampai rumah sakit, bangun. Dari muda, saya sambung tadi dari hati masuk ke sini. Kamu mau join dengan filsafat, dengan logika, atau kamu mau join dengan firman? Firman bilang apa buat kamu?
You are God masterpiece. So we can do the good things He planned for us long ago. Dia udah decide kamu dan kamu masih dalam perut. Nah, ini yang kamu mesti join di sini. Ini yang kamu mesti join. Lalu saya bilang, sejak itu saya melatih untuk selalu memperkatakan apa yang saya dapat dari firman. Kadang-kadang berperang, gak masuk akal. Saya gak pernah susun doa itu seperti nana. Kalau bangun pagi, istri saya berdoa, nyanyi, ya, saya diam. Saya sudah pikir, saya gak mau salah ngomong. Kalau gak ada, saya ingat firman itu. Saya sering ngomong ini, Chris. Saya bilang begitu, you are God masterpiece. Kalau nggak tahu, diam lagi. Nanti sampai siang saya baca apapun, coba kamu latih itu. Nanti kamu lihat. Tuhan kamu supranatural, Dia diam di dalam kamu. Ini bedanya kita dengan orang perjanjian lama. Kamu punya lebih, punya banyak yang bangsa Israel nggak punya. Saya nggak bohong. Uji apa yang saya bilang. Bangsa Israel hidup dengan realitas yang di luar. Apa itu? Nggak ada Roh Kudus. Musa, Abraham, Daniel, sebut semua yang kamu kagumi. Roh Kudusnya di luar. Roh Kudus perlu masuk di dalam mereka, baru mereka bernubuat. Baru mereka bisa, itu pun mujizat terjadi. Nah, kamu dan saya di perjanjian baru hidup dengan realitas yang di dalam sini. Roh Kudus di dalam kamu, Christ in me, Roh Kudus, Yesus di dalam kamu. Hebat kan? Itu, cuman kamu terganggu. Masa sih? Nah ini, roh-roh amasya itu usir-usir. Itu, kamu punya yang lebih. Itu yang maksud tiap hari perkatakan ini dalam buat diri kamu. Nanti kamu lihat hasil. Benar-benar. Untuk Ambon, kota pulau kecil, saya sangat nonton anak-anak yang sederhana. Ada yang gak bisa sekolah bukan karena bodoh, karena sistem yang diatur oleh pemerintah dari daerah ini gak bisa masuk ke sini kalau tidak ada dalam sistem. Iya. Ini saya di mobil, orang tuanya berdoa, saya dengar, Tuhan Yesus, kali ini jangan kedaulatanmu ya. Mari kita sepakat. Saya minta anak saya bisa sekolah di Ambon. Dia dari pulau kecil. Saya dan dia, aduh, gak masuk akal. Tahu gak? Malam mereka buka internet, nama anaknya keluar. Bisa sekolah. Ya. Satu lagi yang saya bilang ke ibu saya, istrinya namanya Marta. Kalau panggil Tuhan ini, love you, itu kalau dia berdoa panggil Tuhan itu, love you. Di kampungnya hujan nggak turun, love you, minta hujan dong, turun hujan. Nah, saya biru nggak bisa. Artinya gini, nggak sama. Setiap kamu lain nggak sama. Tapi itu yang saya nonton, selalu saya nonton begitu. Istri saya mau pergi ke Turki, dia soal Kristen, saya pergi ke Turki, ada love you di sini gitu. Dia dengar istri saya bilang mau pergi, dia berdoa depan istri saya, love you, minta duit, mau pergi, nggak datang hari itu. Kira-kira itu travelnya mau tutup 2 hari lagi, datang ke bangun. Nah, sudah di Turki, istri saya telepon, Chris, gue pengen naik tuh balon terbang itu mahal loh, $200 kali. Kita udah pernah naik kan? Ya udah terserah. Tapi Chris, love you naik loh. Dia selalu begitu.
Maksud saya kita nggak bisa tiru, enggak. Tapi saya sedang bersaksi buat saudara, kamu punya yang sama. Jangan menilai dirimu berbeda dengan yang Tuhan nilai. Temanmu orang satu persekutuan bisa bilang kamu jelek apa terserah. Tuhan nggak bilang itu. Selalu ngomong dalam hati kamu, I am God masterpiece. Send me the flock of God. Kamu ngomong itu. Dibilang orang benar. Kamu gak jadi benar, kamu dibenarkan. Orang benar akan tersenyum melihat hari depan. Coba kita diam sebentar. Kemarin saya bilang, dengar apa yang di dalam kamu. Kalau kamu bisa dengar itu, kamu gak takut dengan siapapun. Dua menit. Coba pikir ini. Siapa orang tuanya Adam? Siapa? Tuhan, ya? Ya kan? Tuhan, dia nggak punya ibu, dia tanah. Tuhan create dia hidup. Tahu nggak waktu Tuhan gini? Kata ini, nefes saya. Tahu artinya? God DNA. Itu. Orang tuanya tuh Adam, Tuhan. Sempurna kan? Tuh. Masih jatuh? Masih. Bisa nggak Tuhan jaga? Bisa. Kenapa? Nah, namanya ini free will. Itu risiko terbesar waktu Tuhan desain manusia. Namanya free will. Artinya ciptaan bebas menolak pencipta. Tuhan tahu. Tapi kualitas terbesar dari semua kualitas namanya juga free will. Waktu kamu ikut Tuhan bukan karena pendeta atau khotbah, kamu nggak takut masuk neraka, itu kamu yang ini. Waktu kamu percaya dia, kamu ikut dia, free will. I will trust you. Itu kualitas. Worship bukan disuruh, I will worship. Itu kualitas. Jadi dalam kehendak bebas, di situ kualitas terbesar. Kamu bukan mesin ditekan taat, bukan. Free will. Tuhan udah jorokin orang ke neraka. No, saya gak ikut Tuhan yang itu. Itu kehendak bebas kamu. Mari, Tuhan panggil kamu. Tadi kita nyanyi anak, sahabat. Puncaknya apa? Mempelai. Kita menikah dengan Kristus. Wow. Bapak, hamba berhenti bicara. Tapi Tuhan tidak berhenti bicara buat kami. Engkau sayang mereka lebih dari siapapun yang bisa bilang. Kalau saudara masih ragu, panggil dia. Tidak kebetulan kamu ikut kami untuk kamu dengarin. You are God masterpiece, kamu berharga. Waktu kamu kasih hatimu, itu the whole life yang kamu kasih. Berarti dia yang besar, yang hebat ada di dalam kamu. Terus tidak ada kuasa yang bisa mengalahkannya. Kamu jangan mau ditipu dengan filsafat, sains, sebut aja apa? No, kamu punya yang lebih dari semuanya. Namanya firman Tuhan. Firman itu Tuhan sendiri.
bersiap untuk hal-hal baru yang Tuhan akan buat dengan kamu. Kamu akan lihat hasil keputusan kamu, pilihan kamu, hati yang kamu serahkan. Nanti kamu akan lihat sendiri buktinya. Sekarang saya bisa lihat kamu biasa. Saya nggak tahu 2-3 tahun ke depan. Saya susah lihat kalian. Kalian sudah jadi orang yang begitu penting, sibuk. Who knows? Saya nggak tahu. Ada orang yang 5 tahun dari sekarang yang akan luar biasa dan sedang duduk di sini. Yang kamu nggak sadar. Itu Tuhan kamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Hikmat dan perkataan Tuhan ada di dalam hati anak-anakmu ini. Sehingga waktu mereka berbicara, yang keluar dari hati dan mulutnya, siapa saja yang mendengarnya, mereka juga diberkati. Terima kasih Bapak. Kuasa-Mu nyata, pengurapan-Mu nyata di dalam mereka. Anugerah-Mu tidak berkesudahan dalam mereka. Dalam nama Tuhan Yesus yang berjanji, pintalah dalam nama, maka aku akan memberi